menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan para penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, maka majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa tuntutan dalam provisi para penggugat tersebut. Menimbang bahwa dalil dalam provisi para penggugat pada pokoknya menyatakan pihak perusahaan PT TDK Elektronik Indonesia garing PT Excel Indonesia dalam kurung tergugat berkewajiban tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima para penggugat selama dalam proses perkara berjalan sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Menimbang bahwa terhadap tuntutan dalam provisi para penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan sosial diatur dalam pasal 96 ayat 1 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan selah berupa perintah pada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja buruh yang bersangkutan. Menimbang bahwa yang dimaksud putusan selah dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial telah dijelaskan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tentang undang-undang tersebut huruf K poin 1 adalah apabila pada persidangan pertama nyata-nyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hak lainnya pekerja buruh yang dikenakan skorsing oleh pengusaha, maka majelis hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan selah yang memberi perintah kepada pengusaha untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja buruh. Menimbang bahwa selanjutnya tentang waktu penjatuhan putusan selah tersebut diatur dalam ayat berikutnya, yakni pasal 96 ayat 2 pada pokoknya menyatakan dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada persidangan kedua. Menimbang bahwa karena pada persidangan pertama dan kedua berlangsung para penggugat tidak mengajukan bukti surat sebagai bukti kebenaran mengenai tuntutan provisi dimaksud, sehingga menurut majelis hakim tuntutan provisi para penggugat tersebut cukup alasan untuk ditolak. Dalam eksepsi, menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat tidak cermat dan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum atau exceptio obscurribus. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat tersebut, maka majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan bersama dalam menyampaikan maksud dan tujuan gugatan para penggugat, yaitu mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan ini termasuk dalam kompetensi pengadilan hubungan sosial, serta gugatan sudah cukup jelas dan bukanlah suatu hal yang tidak cermat dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, sehingga majelis hakim dapat memahami dan dapat mengerti maksud dan tujuannya gugatan. Begitupun dengan jawaban dari tergugat yang menjawab satu persatu dalil-dalil gugatan para penggugat. Adapun terhadap berakhirnya masa kerja, hak-hak yang seharusnya diterima oleh para penggugat dan termasuk penyebutan istilah memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak termasuk materi eksepsi dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi tergugat tersebut majelis hakim berpendapat tidak dapat diterima. Menimbang bahwa di dalam replik dan persidangan kuasa hukum para penggugat mempermasalahkan surat kuasa khusus tergugat, yaitu tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus dalam hal identitas pemberi dan penerima kuasa serta materai yang tidak disertai pencantuman tanggal, bulan, dan tahun di atas materai tersebut. Maka majelis hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat 1 HRU Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 94 tanggal 14 Oktober 94 tentang syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1959, yaitu 1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Menimbang bahwa mengacu pada pasal 123 ayat 1
HIR untuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4/1994 tersebut, maka syarat kuasa khusus yang sah adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan benar. Menimbang bahwa apabila diperhatikan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2020 yang diberikan kepada kuasanya Silvana AG Agneta W. Widyastuti SH, ternyata surat kuasa khusus tersebut telah sesuai sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR untuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4/1994 tersebut, di mana surat kuasa tersebut telah menyebutkan identitas dan kedudukan tergugat dengan benar, yaitu alamat tergugat dan kedudukan PT TBK Elektronik Indonesia secara jelas dan spesifik. Maka dengan demikian keberatan surat kuasa khusus tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dimaksud. Menimbang bahwa terhadap materai yang tidak disertai pencantuman tanggal, bulan, dan tahun di atas materai tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai yang mengatur penggunaan materai tidak secara tegas menyebutkan bahwa di dalam materai harus diberi penanggalan sehingga surat kuasa khusus tersebut tetap sah dan mengikat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, karena surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan dan telah membayar PNBP kepada negara. Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa khusus terbukti telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dimaksud, maka untuk itu Silvana Agneta W. Widyastuti SH berwenang bertindak menjadi kuasa tergugat di persidangan, sehingga dengan demikian keberatan para penggugat menyangkut surat kuasa tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada para penggugat terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020 tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama, dan para penggugat disuruh oleh tergugat untuk menandatangani surat perjanjian bersama yang masing-masing hanya diberikan kompensasi 3 bulan upah oleh tergugat, sehingga pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan para penggugat meminta tergugat untuk memberikan hak normatif sebesar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan tergugat berpendirian bahwa hubungan kerja antara para penggugat dan tergugat telah berakhir sebagaimana pokok perjanjian bersama tanggal 7 Februari 2020, bukan seperti dalil gugatan para penggugat, dan perjanjian bersama dilakukan tanpa paksaan sedikit pun. Para penggugat secara sukarela hadir datang kepada tergugat, sehingga tidak ada kewajiban tergugat untuk membayar upah kepada para penggugat. Oleh karena secara hukum, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada para penggugat adalah sah. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR garing 283 BG, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P18, dan para penggugat tidak menghadirkan saksi di persidangan walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P40, dan tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat tersebut yang telah menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan satu persatu. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para penggugat dan jawab-jawab yang diajukan tergugat di persidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah perjanjian bersama yang dibuat oleh para penggugat dengan tergugat sah menurut hukum? 2. Sejak kapan terjadi PHK, dan apakah para penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
Menimbang bahwa gugatan dan jawab jinayat kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan dan telah terbukti hal-hal sebagai berikut: bahwa para penggugat pernah bekerja di perusahaan tergugat sebagai karyawan tetap. Menimbang bahwa untuk menjawab pokok gugatan pada angka 1 yakni tentang perjanjian bersama yang dibuat oleh para penggugat dengan tergugat apakah sama menurut hukum, selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1 sampai dengan T5, yaitu berupa perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para penggugat dan tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 dan tergugat sepakat untuk membayarkan hak-hak normatif para penggugat sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja. Menimbang bahwa perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020 yang telah disepakati oleh para penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Judisial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan bukti surat T1 sampai dengan T5 dan telah pula diberikan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama pada tanggal 18 Februari 2020 sehingga dengan demikian perjanjian bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Yuto ayat 5 menyatakan bahwa apabila perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Menimbang bahwa perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020 yang dibuat para penggugat dengan tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tergugat telah melaksanakan isi dari perjanjian bersama tersebut dengan membayarkan hak-hak normatif para penggugat sesuai dengan bukti surat T25 sampai dengan T29 berupa bukti transfer bank mandiri dan bukti surat T36 sampai dengan T40 berupa bukti lampiran perjanjian bersama, yaitu jumlah hak-hak normatif yang dibayarkan oleh tergugat kepada para penggugat. Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut terbukti bahwa perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020 yang telah disepakati oleh para penggugat dan tergugat tersebut dengan bukti T1, T2, T3, T4, dan T5 telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian bersama tersebut di atas sah menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2, yakni sejak kapan terjadi PHK dan apakah para penggugat berhak mendapatkan atas hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah para penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap para penggugat apakah sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dalam perundingan bipartit dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020, maka putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat sejak tanggal 7 Februari 2020 sesuai dengan perjanjian bersama, sehingga tuntutan para penggugat pada petitum angka 2 haruslah ditolak. Menimbang bahwa di dalam perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020 para penggugat dan tergugat telah menyepakati bahwa
tergugat akan memberikan hak-hak normatif para penggugat dan berdasarkan bukti surat T25, T26, T27, T28, dan T29 berupa bukti transfer Bank Mandiri dan bukti surat T36, T37, T38, T39, dan T40 berupa bukti lampiran perjanjian bersama. Tergugat telah membayarkan hak-hak normatif para penggugat berdasarkan pasal 2 perjanjian bersama tersebut, sehingga tuntutan para penggugat pada petitum angka 3 dan angka 4 haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat berakhir melalui kesepakatan kedua belah pihak melalui perjanjian bersama, dan tergugat telah membayarkan hak-hak normatif para penggugat berdasarkan perjanjian bersama tersebut, maka dengan demikian petitum gugatan pada angka 5, angka 6, dan angka 7 haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa para penggugat tidak berhak memperoleh hak-haknya karena tergugat telah membayarkan hak-hak normatif para penggugat berdasarkan perjanjian bersama tertanggal 7 Februari 2020. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh petitum tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan para penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan tuntutan para penggugat dalam gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya, sedangkan nilai gugatan dalam perkara lebih dari 150 juta rupiah, maka sebagaimana ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan manusia, maka bebankan biaya dalam perkara ini kepada para penggugat. Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Begitu ya.